Di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam keserasian. Bintang, planet, dan bulan beredar pada sumbunya masing-masing dan dalam sistem yang ditempatinya masing-masing. Terkadang galaksi yang terdiri atas 200-300 miliar bintang bergerak melalui satu sama lain. Selama masa peralihan dalam beberapa contoh yang sangat terkenal yang diamati oleh para astronom, tidak terjadi tabrakan yang menyebabkan kekacauan pada keteraturan alam semesta. Firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu, dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Quran Hadis kelas 7. Pada tayangan sebelumnya kalian sudah menyimak bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan sangat teratur, dengan isinya yang bermiliar-miliar planet, bermiliar-miliar bintang, dan bahkan berjuta-juta galaksi. Tidak ada satupun yang saling bertubrukan. Dan inilah yang disebut dengan keteraturan alam semesta, yang mana selain dalam surat yang disebutkan tadi, Allah juga menyampaikannya dalam surat yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Nah, bagaimana isi dari Quran surat Asy-Syams ayat 1-10? Mari kita simak. Pada ayat pertama kita mulai, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana Allah menciptakan sebuah matahari yang kalau kita lihat itu sangat kecil, tapi sesungguhnya itu sangat besar sekali. Bagaimana berjuta-juta tahun yang lalu Allah menciptakan, namun energinya sampai sekarang masih sangat banyak sekali. Dan cahayanya di pagi hari menunjukkan bahwa ketika matahari terbit di pagi hari, menandakan masih ada kehidupan yang untuk terus berlanjut. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Yang dimaksud mengiringinya adalah mengiringi matahari. Ketika matahari sudah terbenam, kemudian gantianlah bulan. Disinilah keteraturan yang Allah ciptakan. Itulah ada nikmat kepada kita, di mana ketika mulai gelap muncullah bulan yang mana tujuannya untuk menerangi kita, agar kita di malam hari itu bisa tetap meraih karunia-Nya. Pada ayat yang ketiga Allah berfirman, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Maksudnya bagaimana kok siang menampakkan, malam menutupi? Nah, kita contohkan ini. Pada video ini terlihat jelas bahwa ini terjadi di Alaska ya. Ada orang yang memvideo ketika di kapal pesiar, menunjukkan bahwa di sebelah sana itu tengah malam. Kemudian ketika digeser, nah disinilah ada siang. Di situ menunjukkan betapa teraturnya alam semesta ini. Ketika malam mulai habis maka muncullah siang, dan ketika siang mulai habis atau menghilang, disitulah malam menutupinya. Itulah keteraturan alam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ciptakan dengan sangat sempurna tanpa ada cacat satupun. Kemudian yang pada ayat berikutnya, ayat kelima, Allah berfirman, was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Langit ini sangat tinggi sekali. Bahkan Allah menyebutkan Allah menciptakan langit itu dalam 7 tingkatan. Yang mana pembinaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana Allah itu menghiasi langit, bagaimana Allah meninggikan langit, dan bahkan tanpa tiang pun langit itu tidak runtuh. Itulah yang dinamakan pembinaannya. Bagaimana Allah meninggikannya, itulah kuasanya Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya,
wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Ya. Bumi yang dimaksud adalah bumi kita, bumi yang kita huni. Apakah bumi itu dihamparkan seperti tikar yang datar? Tentu tidak. Yang dimaksud di sini adalah bumi itu dihamparkan, maksudnya kita itu bisa kemana saja untuk meraih apa yang diberikan Allah, untuk meraih karunia yang diberikan oleh Allah. Kita boleh kemana saja. Di sini penghamparannya itu untuk manusia juga. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Yang di sini ada penciptaannya. Nah, maksudnya apa? Allah menyampaikan bahwa jiwa serta penyempurnaannya, ciptaan yang berikutnya ini. Ya, ciptaan ini adalah manusia, mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Allah ciptakan manusia beserta akal dan pikirannya, berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang mana ada yang tunduk, ada yang tidak. Manusia itu ciptakan dengan dibekali akal dan pikiran, sehingga Allah memberikan pilihan kepada manusia. Apa pilihan yang dimaksud? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya, kita diilhamkan dua jalan. Kita boleh akan memilih kefasikan atau kita akan memilih ketakwaan. Maka di situ adalah pilihan siapa yang memilih kefasikan dan ketakwaan. Nah, kita tinggal memilih ya. Kemudian karena kita sudah diberikan oleh pilihan oleh Allah, maka Allah mengingatkan sekali lagi kepada kita. Ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa. Nah, sangat beruntung sekali orang-orang yang memilih jalan ketakwaan ini, memilih untuk menyucikan jiwanya, untuk memurnikan apa yang ia kerjakan selama di dunia. Karena makhluk itu diciptakan tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang ke-10 kembali Allah mengingatkan kepada kita, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maksudnya mengotori jiwa kita. Jadi sebenarnya jiwa ini atau nyawa ini atau apa ya namanya, ruh ini adalah suci, bersih, dari sananya itu bersih. Sehingga Allah menciptakan dua pilihan, mau fasik atau mau takwa. Maka bagi yang membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, maka dia akan menjadi beruntung. Tentunya keberuntungan itu sampai ke surga. Dan siapakah yang mengotorinya, maka pasti akan merugi. Mengapa sih Allah menyampaikan keteraturan alam semesta sampai mengingatkan kepada kita tentang penciptaan manusia? Allah itu ingin begini. Allah ingatkan kita bagaimana Ia menciptakan alam raya ini, dari mulai matahari tadi ya, matahari, kemudian siang, malam, bulan, dan lain sebagainya. Allah ingin mengingatkan bahwa penciptaan mereka itu jauh lebih besar. Benda-benda langit itu sangat besar, sementara kita itu sangat kecil. Kemudian Allah ingatkan kita makhluk yang paling sempurna. Meskipun kita kecil, tapi Allah memberikan kesempurnaan kepada kita. Kita tidak boleh menggunakan kesempurnaan ini hanya untuk bermain-main saja, bersenda gurau. Dan selanjutnya Allah memberi pilihan. Setelah kita itu disampaikan atau diingatkan bahwa kita makhluk yang sempurna, Allah itu memberikan pilihan kepada kita, sehingga kita itu mau milih takwa atau milih yang mengotori jiwa. Sehingga, dan terakhir Allah ingatkan agar kita pandai-pandai dalam memilih jalan. Nah, karena tentunya di dunia ini sangatlah sementara, sehingga kita harus memilih mau jalan yang fasik atau yang ketakwaan. Tentu kalau kita memilih ketakwaan, Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita, yakni berupa surga. Dan tentu kalau di sana itu lebih kekal. Di dunia ini paling cuma 60 sampai 100 tahun ya. Di sana itu kekal selama-lamanya.
Jadi itu ya untuk anak-anak sekalian, ayat 1 sampai ayat 10 Quran surat Asy-Syams maknanya intinya adalah Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna, dengan sangat teratur, tidak lain tidak bukan hanya untuk manusia. Dan manusia diciptakan tujuannya untuk bagaimana mengolah bumi ini dengan sebaik-baiknya, tapi tidak boleh membuat kerusakan. Ya, itu sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Dan apa sih tujuannya Allah memberikan atau menyampaikan berbagai kesempurnaan alam semesta ini kepada kita? Kita akan melihatnya pada ayat-ayat yang berikutnya. Nanti di sana kita akan banyak tahu ternyata ini tahu mengapa Allah menyampaikan bagaimana teraturnya alam semesta ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.